Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nike Julendari. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi sistem hukum Indonesia tentang yang pertama, tujuan hukum, yang kedua, mazhab hukum, yang ketiga, sifat, ciri, dan unsur hukum, yang keempat, sumber hukum, yang kelima, konstruksi hukum, dan yang keenam, penafsiran hukum. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum menurut teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Keadilan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, justitia distributiva, yang kedua, justitia komutatif. Yang kedua, teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang tersebar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang tersebar bagi orang banyak. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus menuju ke arah hal yang berguna. Ketiga, teori campuran. Menurut teori campuran, tujuan pokok utama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Tujuan hukum yang bersifat universal. Yang pertama yaitu ketertiban, kedua ketentraman, ketiga kedamaian, keempat kesejahteraan, dan yang kelima kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perkembangan dari tujuan hukum, yaitu yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, yang ketiga sebagai penggerak pembangunan, dan yang keempat sebagai fungsi kritis hukum. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, mazhab hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Kedua yaitu mazhab hukum historis. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap yang pertama, rasionalisme abad ke-18, universalisme, yang kedua, revolusi Perancis, misi kosmopolitan, dan yang ketiga, larangan hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap sempurna. Timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa, jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan pada individu, maka mazhab sejarah memfokuskan pada jiwa bangsa. Yang ketiga yaitu mazhab hukum sosiologis. Istilah lainnya yaitu metode fungsional dan fungsional antropologikal. Lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Memisahkan depositive law dan de living law. Fokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Yang ketiga, sifat, ciri, dan unsur hukum. Sifat-sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. Dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum berupa peraturan tentang tingkah laku. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa adanya sanksi. Keempat, sumber hukum. Sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat, yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, hukum yang berlaku. Yang keempat, tata hukum negara-negara lain. Yang kelima, keyakinan tentang agama dan kesusilaan. Dan yang keenam, kesadaran hukum. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil yang tertulis yaitu undang-undang, sedangkan sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis yaitu Profesor Supomo dalam catatan mengenai pasal 32 Undang-Undang Dasar 1950 berpendapat bahwa hukum adat adalah sinonim dengan hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif, yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, DPR, DPRD, dan sebagainya. Hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 Tak MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Tak MPR Republik Indonesia, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya, konstruksi hukum. Konstruksi artinya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Metode konstruksi hukum. Yang pertama yaitu analogi argumentum per analogian, yaitu penemuan hukum yang mencari esensi dari spesies ke jenius atau dari suatu peristiwa khusus ke pengaturan yang bersifat umum. Kedua, argumentum a contrario, yaitu penalaran terhadap suatu ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara a contrario, ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal lain, atau kebalikannya. Ketiga, Rechtsverfeinung, pengkonkretan hukum, tetapi ada juga yang mengartikan penyempitan atau penghalusan hukum, yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang abstrak atau terlalu luas cakupannya sehingga perlu dikonkretkan oleh hakim. Keempat, fiksi hukum, yaitu penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa kemudian menganggapnya ada sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Jenis penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan menurut tata bahasa atau menetapkan arti kata undang-undang menurut bahasa. Kata-kata yang ada dalam undang-undang dicari maknanya oleh pembentuk undang-undang, kemudian digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa. Kedua, yaitu penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain. Ketiga, penafsiran historis, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang. Selanjutnya, yang keempat, penafsiran teleologis, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut tujuan ke masyarakat. Penafsiran dengan melihat tujuan ke masyarakat dari undang-undang, maka penafsiran ini sering disebut dengan penafsiran sosiologis. Baiklah, hanya sampai situ video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.